Saudara, persaingan politik antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan klan Presiden pertama RI Soekarno, yaitu keluarga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, jadi sorotan media asing di Jepang dan diprediksi akan terus berlanjut. Dalam artikel opini berjudul How Dynasty Politics Shape Presidential Election in Indonesia, yang terbit pada Minggu 25 Februari, analis media Jepang Nikkei Asia menjabarkan riwayat politik Jokowi hingga kini bisa menjadi Presiden RI 2 periode, termasuk persaingannya dengan Megawati yang makin ketara jelang pemilu 2024 ini. Para analis memaparkan selama menjabat terutama saat periode kedua, Jokowi semakin terlihat berupaya mempertahankan pengaruhnya. Hal itu disebut semakin jelas ketika menantu Bobi Nasution dan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, masuk bursa Pilkada Medan serta Solo pada 2020 dan memenangkan pertarungan. Langkah Jokowi pun semakin nyata terlihat ketika anak ketiganya, Kaisang Pangarep, didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Para analis juga menyoroti taktik Jokowi yang dinilai berubah haluan sampai mendukung ex-rivalnya di 2 kali pemilu, Prabowo Subianto, dalam Pilpres 2024 ini demi mempertahankan kekuasaan. Meski tidak pernah menyatakan secara eksplisit, langkah Jokowi yang merestui anak sulungnya Gibran dipasangkan sebagai calon wakil presiden Prabowo dalam Pilpres 2024 disebut telah secara gamblang menjawab manuver politiknya. Sebab jika dilihat dari riwayatnya, Jokowi masih merupakan kader PDIP dan semestinya mengikuti arahan Megawati untuk mendukung capres yang diusung partai Ganjar Pranowo. Analisis Nikkei Asia juga membahas soal upaya agar pemilu 2024 berlangsung satu putaran, bagaimanapun cara demi menghindari 2 rival lainnya membentuk koalisi perlawanan di putaran kedua. Kolom media ini pun menyoroti pernyataan Profesor Masaki Okamoto dari Universitas Kyoto. Menurut Okamoto, jika pemilu dilanjutkan ke putaran kedua pada Juni, hal ini akan memberikan kesempatan bagi kubu peringkat kedua dan ketiga untuk membentuk koalisi atau bagi gerakan oposisi. Per Senin 26 Februari, menurut real count sementara Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Gibran unggul sementara dengan perolehan 58% dari 77% suara yang masuk. Jika melihat hasil lembaga survei, Prabowo Gibran memenuhi syarat untuk memenangkan pemilu satu putaran. Meski begitu, KPU baru akan resmi merilis hasil perolehan suara pemilu pada 20 Maret mendatang. Selain itu, media asing asal Amerika Serikat Reuters menyoroti biaya yang dibutuhkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menjalankan program makan siang gratisnya jika resmi menjabat sebagai presiden. Dalam laporannya berjudul Indonesia Prabowo School Meal Program to Cost $7.7 US in First Year, kantor berita asal Amerika Serikat Reuters menyoroti bahwa sejumlah analis kurang setuju dengan program Prabowo lantaran dinilai sangat mahal bahkan di tahun pertama periode jabatannya. Selain Reuters, media yang berbasis di Amerika Serikat, US News, juga merilis laporan berjudul Program Makan Sekolah yang diusung Prabowo menghabiskan 7,7 miliar US dollar di tahun pertama pada pekan lalu. Di paragraf pertama, mereka mencantumkan pernyataan tim kemenangan nasional Prabowo Gibran Rakabuming yang menyebut program makan siang menghabiskan biaya ratusan triliun untuk tahun pertama. Anggota TKN Budiman Sujatmiko mengatakan tahun pertama program tersebut akan butuh pengeluaran antara 100 triliun rupiah hingga 120 triliun rupiah. Dia lalu menerangkan per tahun program makan siang memerlukan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton ikan, 4 juta kiloliter susu, serta sayur dan buah-buahan. Program tersebut akan menelan biaya 450 triliun rupiah atau sekitar 28,7 US dollar miliar saat mencapai tahap akhir pada 2029. Di tahap akhir, lanjut rancangan program kali ini mencakup kolaborasi dengan petani dan usaha kecil sehingga bisa mengurangi total biaya. Media yang berbasis di Singapura Straits Times juga mewartakan laporan serupa. Sampai saat ini, penghitungan sementara suara pemilu 2024 memaparkan bahwa Prabowo unggul telak dari 2 rivalnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Pada Senin 26 Februari lalu, penghitungan sementara rekapitulasi KPU sebanyak 77,29% memaparkan Prabowo mengantongi 58,84% suara. Sementara itu, Anies dan Ganjar masing-masing meraih 24,45% dan 16,71% suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.